Kecelakaan kerja tentu tak asing lagi dan seringkali terjadi jika kita tidak berhati-hati. Ditambah lagi, kurun waktu yang diberikan atasan membuat manusia tak jarang mencari jalan pintas. Seperti cerita dari Hisashi Ouchi yang terbakar karena paparan radiasi, dan ia menjadi manusia paling radioaktif sepanjang sejarah. Sebelum Kindi cerita, selamat datang di channel Willy CH. Kenalin gue, Willy Kurniawan. Hisashi Ouchi adalah seorang pemuda berkebangsaan Jepang yang lahir di tahun 1965. Ia bekerja sebagai seorang operator dan technician di Japan Nuclear Plant yang mana bertempatan di Tokaimura, Jepang. Japan Nuclear Plant sendiri memiliki peran dalam penelitian nuklir dan pengembangan siklus bahan-bahan nuklir. Di masa itu, mereka tengah mengerjakan pembuatan bahan bakar reaktor riset. Seperti pekerja pada umumnya, Ouchi merupakan eksekutor dalam perancangan berbagai penelitian. Tak jarang, penelitian itu bersifat radioaktif, di mana dapat menyebabkan radiasi. Masa itu pada 30 September 1999, Ouchi bersama kedua rekannya sebagai teknisi radiasi, Masato Shinohara berusia 39 tahun dan Yutaka Yokokawa berusia 54 tahun, tengah mengerjakan eksperimen nuklir yang menggunakan bahan fisil. Ouchi dan rekannya di Tokai Works sedang bekerja untuk meningkatkan jumlah bahan fisil dengan menggunakan suku cadang dan peralatan yang tidak sesuai. Peralatan tidak sesuai ini maksudnya adalah fasilitas yang kurang memadai, serta kurangnya fasilitas keselamatan untuk kecelakaan radiasi. Saat mereka mencoba mendaur ulang uranium serta menjaga proses peralutan dan mencampurkan uranium oksida dengan yang diperkaya dengan asam nitrat untuk menghasilkan uranium nitrat, terjadi reaksi nuklir yang tidak dikenal. Pada saat itu, diceritakan bahwa mereka memiliki tenggat waktu, yaitu produk harus selesai tanggal 28 September 1999. Namun, hingga 2 hari setelah itu, mereka belum juga menyelesaikan produk tersebut. Perasaan gelisah karena waktu yang telah terlewat membuat mereka terdesak dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Uranium nitrat tersebut tidak disiapkan dengan baik oleh mereka. Selain itu, kelalaian prosedur lainnya adalah dengan melakukan pencampuran dengan tangan. Selama proses pencampuran, mereka juga melakukan kesalahan, yaitu adalah senyawa tertentu yang seharusnya dicampurkan dengan jumlah yang telah ditentukan. Tetapi, mereka mencampurkan 7 kali lipat dari jumlah yang seharusnya. Sehingga ketika mencoba mendaur ulang uranium, terjadi reaksi nuklir yang tidak terkendali. Akibatnya, terjadi pelepasan radiasi yang sangat tinggi di mana terjadi reaksi berantai yang tidak terkendali. Hal itu kemudian menyebabkan Ouchi, Shinohara, dan Yokokawa harus mengalami paparan radiasi yang serius. Secara singkat, yang terjadi pada eksperimen tersebut adalah saat pemurnian bahan bakar. Seharusnya, reaktor menggunakan pompa otomatis yang akan mencampurkan uranium yang diperkaya hingga mencapai 2,4 kg asam nitrat. Pada pukul 10.35 pagi, waktu setempat, uranium mencapai masa kritisnya, sehingga memicu reaksi berantai dalam kurun waktu yang hampir mencapai 20 jam. Alarm gamma kemudian mulai berbunyi dan didapati kilatan cahaya berwarna biru yang disebut sebagai radiasi Cherenkov. Cahaya ini muncul akibat dari pelepasan radiasi dari reaksi berantai nuklir yang tidak terkendali, hingga ketiga teknisi ini terpapar. Yokokawa menerima radiasi 3 sieverts, Shinohara 10 sieverts, dan Ouchi 17 sieverts. Paparan radiasi sangat berbahaya efeknya bagi tubuh manusia, seperti kematian sel, gangguan fungsi jaringan dan organ tubuh, hingga yang paling parah adalah kematian. Ketiganya terkena tingkat radiasi yang mematikan. Sedikit catatan saja, sieverts adalah satuan yang menggambarkan efek biologis dari radiasi. Ouchi yang paling dekat dengan wadah tangki pencampuran mengalami paparan radiasi paling banyak hingga melewati batas maksimal yang bisa diterima oleh tubuh manusia, yaitu lebih dari 7 sieverts. Jika diperkirakan, paparan radiasi yang ia terima kurang lebih setara dengan hipocenter bom atom Hiroshima. Bayangkan, bom yang menghancurkan seluruh kota masa itu dirasakan oleh seorang manusia. Pada saat di rumah sakit, Ouchi dan Shinohara berada di kondisi yang kritis. Hasil tes menunjukkan bahwa sel darah putih kedua hampir menyentuh angka 0.
Mereka mengalami luka bakar yang mengerikan, kesulitan bernafas, dan kerusakan organ-organ tubuh. Upaya penyelamatan dilakukan terhadap mereka dengan memberikan transfusi darah, transplantasi sel induk, dan perawatan intensif lainnya. Ouchi yang mengalami paparan paling tinggi terus mengalami kondisi yang kritis dan beberapa kali detak jantungnya menghilang karena kondisi yang menurun. Ia sendiri sudah mengatakan untuk menyerah dan tidak kuat menghadapi sakit di seluruh tubuhnya. Ia juga menerima banyak cangkok kulit dan transfusi darah yang diceritakan tidak memiliki dampak yang banyak, justru memperpanjang waktu hidupnya yang menyakitkan. Pada hari ke-59 ia dirawat, Ouchi mengalami 3 kali serangan jantung. Dapat kalian bayangkan betapa sakitnya menunggu dan bertahan di kondisi seperti itu. Tetapi, para petugas kesehatan berhasil mengembalikan detak jantung Ouchi dan menahannya lebih lama. Mungkin akan ada yang merasa terharu melihat perjuangan dokter dan rumah sakit untuk mempertahankan hidup pasiennya. Tetapi, banyak juga yang melihat hal tersebut sebagai sebuah kekejaman. Hal ini dikarenakan Ouchi dipaksa untuk terus hidup dengan kesakitan tersebut sebagai bentuk percobaan. Manusia paling radioaktif yang mampu bertahan. Kasus ini sendiri tercatat sebagai salah satu bagian dalam kasus bentuk kekejaman dengan alasan penelitian. Setelah lama berjuang, Ouchi tetap tidak dapat diselamatkan. Tepat di hari ke-83, pada tanggal 21 Desember 1999, pada pukul 11.21 waktu setempat, Ouchi dinyatakan meninggal. Ia mengalami kegagalan multi organ yang menyebabkan nyawanya tidak dapat diselamatkan. Kemudian, disusul oleh Shinohara yang juga terkena tingkat radiasi lebih dari batas yang mampu diterima tubuh manusia. Ia meninggal karena kegagalan fungsi organ dalam pada 27 April 2000. Yokokawa sendiri menjadi satu-satunya dari 3 pekerja tersebut yang selamat. Ia dirawat dan mengalami pemulihan hingga akhirnya dipulangkan pada bulan Desember 1999. Namun, setelah dipulangkan, Shinohara kemudian ditangkap karena dicurigai ada kelalaian kerja bersama dengan mantan eksekutif dari Japan Nuclear Plant. Mereka ditangkap pada 11 Oktober 2020 lalu. Hal ini dikarenakan selain meninggalnya Ouchi dan Shinohara, terdapat setidaknya ada sekitar 439 orang terkena paparan radiasi. Meski tidak sebesar ketiganya, tetapi tetap saja memiliki efek samping. Siapa sangka, keputusan yang diambil terburu-buru saat berada di bawah tekanan menyebabkan kerugian yang memakan korban jiwa. Tak hanya itu, kelalaian kerja ini juga merugikan ratusan orang yang tidak bersalah. Dari cerita ini, kita menyadari pentingnya keputusan dalam melakukan apapun, tidak hanya dalam eksperimen, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Segitu aja bahasan kita kali ini. Buat kalian yang punya dan ingin cerita horor atau misteri kalian gue ceritain, boleh kirim ke link email di bawah sini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gue Willy Kurniawan, adios.